Selamat sore bagi Bapak, Ibu peserta, dan seluruh pendengar setia Radio Gala FM dimanapun berada. Saya informasikan informasi berkaitan tentang Gentle Goose. Gentle Goose adalah lembaga pendidikan umum mandiri yang terletak di Kota Malang, tepatnya di Jalan Ade Irma Suryakini nomor 26 Malang. Di tengah pandemi COVID-19, Gentle Goose membuka program baru. Dimanapun Anda berada, Anda bisa memberikan stimulasi buat putra-putri Anda. Program baru Gentle Goose adalah edukasi online untuk anak-anak, untuk terbuka untuk seluruh anak-anak di seluruh kota di Indonesia. Pembelajaran yang interaktif, menarik, dan komunikatif, dengan durasi pembelajaran 30 menit tiap sesinya, dengan jumlah pertemuan 1 minggu 1 kali, dengan biaya 200.000 tiap bulannya. Adapun program edukasi online lain dengan cara holistik, karakter, dan komputer. Untuk cara daftarnya mudah sekali, langsung saja hubungi nomor 081 217 544 844 dimanapun kita bisa tanya. Bersama saya Niko sebagai moderator hari ini. Saat ini kita berjumpa kembali dalam rangkaian seminar dan workshop online dalam rangka memperingati ulang tahun Gentle Goose yang ke-10. Dan sebelum kita untuk mulai seminar online hari ini, bisa minta tolong bagi para peserta yang mengikuti via Zoom, bisa dibuka videonya, kita mau foto bersama sebentar Bapak Ibu. Bisa dibantu untuk dibuka videonya, kita mau foto bersama sebentar sebelum kita mulai untuk acaranya. Oke, terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah membuka. Akan saya hitung ya Bapak Ibu semuanya ya. Oke, 1. Oke, akan saya hitung 1, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Kembali mengingatkan bagi peserta yang mengikuti via Zoom, mohon mematikan atau mute suaranya demi kelancaran jalannya seminar online sore ini. Bila ada pertanyaan bisa dituliskan di fitur chat, dan pertanyaan yang tidak terjawab dikarenakan waktu telah habis akan kami tindak lanjuti via WhatsApp. Baiklah, saat ini kita akan mulai seminar online Gentle Goose dengan tema mengatasi kesulitan perilaku pada anak, dan narasumber kita hari ini adalah Ibu Marta Sonia Kusuma Dewi, SPSI MedST. Ibu Marta Sonia mendapatkan gelar sarjana psikolog di Universitas Maranatha Bandung. Beliau mendapatkan gelar master bidang studi pendidikan, khususnya pendidikan inklusi dan kebutuhan khusus di University of Queensland, Australia. Dan beliau juga merupakan terapis edukasi bersertifikat dari University of California Riverside Extension atau UCR Extension USA, dan juga merupakan seorang educational consultant dan trainer, dan juga member of Play Therapy International dan Play Therapy Practitioner, dan juga merupakan pimpinan Mimi Institute cabang Citra Garden, Learning Support Center for Special Children, serta co-founder and author serta Kids Media Bermain dan Terapis. Waktu dan tempat, saya persilakan Ibu Marta Sonia. Silakan. Halo, ya sudah masuk belum suaranya? Udah ya. Halo, selamat sore semuanya. Ibu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Oke. Nah, saya akan langsung share aja supaya kita bisa lebih seru nanti ngobrol-ngobrolnya ya. Sebentar, saya akan share. Oke, hari ini kita memang topik yang sangat menarik sekali untuk orang tua pasti adalah tentang masalah anaknya. Apalagi kalau anaknya ini perilakunya susah diatur atau gimana lah gitu ya. Nah, mungkin dalam benak Bapak Ibu sekalian saat ini, saya langsung aja. Perilaku sulit anak itu apa menurut Bapak Ibu sekalian? Saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu mengikuti seminar ini, pasti ingin paling tidak mungkin punya pengalaman
dengan perilaku anaknya yang sulit diatur, atau mungkin keponakannya, atau bahkan tetangganya, ya. Jadi kepo, pengen tahu gimana supaya kita bisa membantu anak-anak kita atau kita sebagai orang tua bisa membantu diri kita sendiri agar kita bisa mengarahkan perilaku anak-anak. Ya, sebentar ini saya mau tanya tentang pertanyaan yang dijawab di dalam hati masing-masing. Menurut saya perilaku sulit anak saya itu yang apa sih? Misalkan disuruh belajar susah, disuruh mandi susah, atau apa? Oke, langsung banyak ya listnya ya. Oke, ya. Nah, jika kita bicara tentang perilaku anak yang sulit, itu ternyata pada dasarnya adalah karena kita mempunyai perbedaan sama anak kita. Kita bayangkan bahwa, bentar ya. Oke, nah kita bayangkan bahwa kenapa kita beranggapan bahwa perilaku anak kita itu sulit sih? Karena perilakunya dia, pasti yang pertama adalah perilaku yang ditunjukkan sama anak kita itu beda sama ekspektasinya kita. Saya maunya kalau anak itu disuruh mandi, itu mandi langsung. Tapi anaknya masih nonton TV. Saya maunya anak saya nggak usah disuruh mandi, itu ngerti sendiri. Udah jam segini, gitu ya. Jadi kita pahami pertama bahwa ketika kita merasa anak-anak saya itu perilakunya sulit banget, susah gitu diatur. Pasti karena ada ekspektasi kita yang beda. Yang kedua, selain ekspektasi yang beda apa? Biasanya karena kepribadian dan karakternya beda. Gitu. Misalkan, kalau mamah ini tipenya orangnya bersihan, ketika anaknya bikin kotor, nah saya muncul. Bentar sayang. Ketika kita mamah yang bersihan, terus anak kita bikin kotor, kita jadi marah, kita jadi susah banget sih dibilangin orang suruh jangan kotor-kotor kalau makan jangan cacat-cacat. Tapi coba kalau kita memang tipe orang tua yang kotor, yang jorok gitu maksudnya, biarinlah nggak apa-apa nanti aja, nggak masalah, bener nggak ya? Atau kita tipe orang yang maunya ada goal tujuan gitu ya. Saya tipe orang yang sangat terorganisir. Jadi kalau hari ini tuh pokoknya jam 5 sore itu anak udah mandi semua beres, bersih, saya siapin makan malam, aduh kayak hidup indah gitu, teratur. Tapi ketika anak kita susah diatur, beda sama karakter sifatnya kita, langsung itu yang kita punya predikat anak gue sulit diatur gitu ya. Lalu ada juga perbedaan budaya. Kalau kita bicara tentang parenting itu pasti dari kedua orang tua, papa dan mama. Belum kalau di rumahnya ada oma opanya, ada kakek neneknya. Ini ada perbedaan budaya juga. Di mana kita dibesarkan dulu waktu kecil, dulu mama kalau oma udah bilang mandi, wah mama udah takut. Anak zaman sekarang, kamu mama teriakin nggak takut-takut gitu ya. Orang Jawa bilang nggak penyat-penyat gitu, nggak langsung gerak gitu loh. Nah, ada perbedaan budaya. Dan anak kita sekarang dibesarkan dalam budaya as a general itu yang berbeda. Di mana anak-anak diharapkan mereka harus lebih berani gitu ya. Di satu sisi jadi lebih berani ngelawan, bener nggak? Tapi kalau kita dulu, budaya kita zaman dulu mungkin lebih, aduh yang sama otoritas tuh rasanya, aduh sungkan gitu. Kalau sama bapak ibu guru aja sungkan. Sekarang aja beda gitu ya. Lalu ada life value dan belief. Nah, life value, kalau kita bicara tentang life value, tentang belief, sebenarnya itu adalah tanggung jawabnya kita untuk kita tularin itu. Budayanya seperti apa, life value dan belief apa yang kita mau taruh ke anak-anak kita. Nah, biasanya kita merasa anak-anak itu sulit ketika juga kita punya life value dan belief yang berbeda sama pasangan kita atau significant others yang ada di rumah. Life value sama belief-nya beda. Udahlah anak tuh nggak usah nilainya nggak usah bagus-bagus, nggak apa-apa, yang penting dia mau sekolah. Tapi value si mama, nggak bisa dong, paling enggak ya jangan, kalau murid di kelas 30 jangan ranking 28 lah, rankingnya 10, 15 setengahnya masih diterima, kayak gitu. Life value-nya beda. Lalu ada faktor lain nih, personal stress. Kita bicara tentang stress kita as a parents gitu, di zaman sekarang apalagi, ada stres pekerjaan, ada stres konflik kita dengan rekan-rekannya kita atau lingkaran sosialnya kita punya konflik gitu. Sebentar ya, ada gangguan nih, ada gangguan. Anak saya tiba-tiba sini. Ini saya kenalin dulu nih anak saya yang nomor 2. Ini nomor 2 ya. Oke, nanti ya sayangnya.
Ini adalah salah satu bentuk stres ketika kita bekerja, betul ya? Ya, kita real parents gitu. Kita ngalamin stres-stresnya kita ketika kita punya rencana dan interruption datang. Terus orang tua, papa, mama, kayaknya kalau saya semuanya bisa sharing apa stres yang sedang Anda hadapi, apalagi di masa seperti sekarang, saya rasa Anda punya list yang sangat panjang. Nah, tapi kita juga harus pahami anak-anak kita itu juga ngalamin stres. Anak-anak itu juga ngalamin stres. Banyak klien-klien saya atau orang-orang tua yang mereka konsultasi, bisa ada perubahan pola tidur, bisa ada sampai mogok makan, nggak mau makan dulu, anaknya pinter makan. Sekarang benar-benar yang susah makan sampai bawa ke dokter dan dapat diagnosa kekurangan gizi gitu. Anak di Jakarta masih ada yang kekurangan gizi. Tapi saya rasa itu bukan cuma sekedar masalah masalah anaknya bisa dikasih makan atau enggak, tapi anaknya dalam kondisi stres. Belum kalau kurang istirahat. Kalau kemarin dulu zamannya belum belum pandemi seperti ini, anak-anak di kota besar di Jakarta, rasa juga mungkin di Malang nggak ada mirip-miripnya gitu ya. Habis sekolah belum ada les 1, les 2, les 3, setiap hari ada les, belum PR-PR, belum ada ulangan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita berusaha memahami if we try to be in their shoes, kita berusaha ada di posisi anak-anak, mereka juga ada situasi-situasi stres. Bedanya kalau orang tua kita stres, biasanya mamah masak, tapi hari ini aku lagi capek banget, lagi stres, nggak usah masak deh, pesan aja deh, delivery food gitu. Kita punya option, tapi bayangin nggak anak-anak, aduh aku lagi stres, mereka bahkan nggak bisa ungkapin, terus mereka bisa gitu punya option, mah aku nggak pengen makan itu dong, aku pengen makan yang di luar. Wah tambah marah mamanya, bener nggak? Makan apa yang tersedia di rumah. Pokoknya intinya saya cuma mau kasih gambaran bahwa setiap individu mengalami stres, termasuk dari sisi orang tua dan anak-anak gitu ya. Nah, ini yang tentu kita pahami, ini semua berpengaruh terhadap perilaku anaknya, perilaku kita terhadap anak. Bagaimana perilaku kita terhadap anak mempengaruhi perilakunya dia dan begitu seterusnya. Gitu ya. Kemudian next slide. Nah, saya mau sedikit gambaran aja nih sebuah teori yang dicanangkan oleh Paul McCall dan Ted Wachtel. Ini tentang parenting style. Nah, bagaimana perilaku anak kita di rumah itu sebenarnya udah dari semua differences yang saya tadi sebutkan, individual differences kayak karakteristik dan lain sebagainya, itu no excuse bahwa semuanya tetap harus diarahkan melalui bagaimana cara kita memberikan pola asuh kita terhadap anak. Jadi kita nggak bisa salahin anak atau salahin diri kita sendiri, ya karena anaknya gitu susah, keras kepala kayak bapaknya, misalnya kayak gitu, kan biasanya mama-mama gitu. Nanti mama-mama bilang, ini mah kayak mamanya, misalnya gitu ya. Oke, intinya kita nggak bisa menyalahkan hal itu semua. Itu memang tanggung jawab kita sebagai orang tua supaya apapun karakteristik anak kita terima dia apa adanya, dan itu ada tanggung jawabnya kita untuk mengarahkan dia. Lewat apa? Ya pola asuhnya kita sebagai orang tua. Nah, ini ada tentang pola asuh, saya share sedikit aja karena ini saya nggak mau ajarin teori, tapi saya mau prakteknya langsung. Ini tentang kontrol. Ya, kalau lihat tanda panah yang hijau ke atas, high control, low control ke bawah. Lalu ada hubungan, itu ada encouragement, ada support, itu ya tanda panah warna orange itu ya, dari low ke high. Ini dari yang paling atas itu banyak menghukum, atau yang bawah yang banyak mengabaikan, atau yang sampingnya itu sangat sering mengizinkan apa-apa semua boleh, atau yang restoratif yang lebih membangun. Nah, tentu yang di warna biru itu yang kita harapkan. Kita training diri kita menjadi orang tua yang restoratif, yang membangun buat anak-anak kita. Gitu ya. Nah, misalkan punitif, coba sekarang kita reflect ke diri kita sendiri. Kita yang mana ya jangan-jangan ya? Punitif nih kayak gini. Kontrolnya tinggi sekali. Pokoknya harus hari ini pokoknya jam 5 sore kamu harus mandi tuh harus mandi. Kalau kamu nggak mandi, hukum. Sangat tight. Terserah anaknya itu lagi tadi pada jam baru bangun tidur 4:30 kayak pokoknya jam 5 harus mandi. Pokoknya very strict kontrolnya, dan semua harus diatur sama orang tua. Dalam artinya gini, tentu nanti kita belajar ini semua ada gradasinya. Anak kita umur berapa? Kita bicara tentang semakin kecil anak kita, tentu kontrol kita harus semakin tinggi. Semakin besar anak kita, justru harus bisa
agak loose gitu, agak renggang, agak pelan gitu ngontrolnya. Lalu support. Mulai dari yang semua boleh makan, pokoknya minta izin apa aja boleh. Karena takut nanti anak saya nggak suka sama saya. Saya pernah ketemu orang tua yang kayak gini. Karena saya takut, saya tuh dulu biasa gini, saya dulu tuh nggak suka sama mama saya karena mama saya banyak kontrol saya. Makanya saya sama anak saya nggak mau terlalu kontrol. Prinsipnya best friend. Gimana caranya supaya jadi best friend sama orang tua. Best friend tuh kan seru, nyambung semuanya. Apapun boleh, apapun sepakat gitu ya. Tapi masalahnya sebenarnya kita itu tugas kita bukan best friend yang anak-anak. Pertama, tugas orang tua bukan sebagai best friend. Tugas orang tua yang pertama dalam hubungan dengan anak adalah kita mengarahkan dia. Kita harus menjadi mentornya dia. Setelah itu best friend mengikuti pasti ya. Nah, next dulu. Kalau kita bicara tentang perilaku, semua perilaku anak-anak itu ada tujuannya kalau dipikir-pikir. Apapun itu. Misalkan, ini nih singkatannya enak banget. Bahwa perilaku itu ada satu escape, menghindari sesuatu. Contohnya dia males-malesan belajar gitu ya. Dia nggak mau disuruh belajar, dia nggak mau. Mungkin dia menghindari pelajaran yang susah, bukan cuma sekedar malas. Mungkin dia disuruh mandi, nggak mau. Mungkin dia sebenarnya cari perhatian. Memang sudah kebiasaan tunggu ada teriakan dari mama atau dari papa dulu, baru aku ngelakuin sesuatu. Cari perhatian. Mungkin saking sibuknya orang tua atau apa, dia butuh banyak perhatian, attention. Atau sesuatu yang tangible gain. Sesuatu yang benar-benar bisa langsung didapatkan saat itu. Aku mau nonton iPad sekarang, aku mau nonton YouTube sekarang, ya sekarang dia pengen nonton aja, pengen maunya itu. Atau sensory need, memang kebutuhan sensori untuk mencari kenyamanan. Ada kan anak-anak yang kadang cranky, semua serba nangis, semua disuruh serba nangis. Tapi ternyata di balik itu semua ini tipe anak yang anxiety-nya tinggi, kecemasannya tinggi. Jadi ketika dia ngange-ngange, itu bukan cuma sekedar dia butuh kenyamanan. Jadi dia pengen lendot ke mamahnya, pengen pegangan, itu ini nyaman, sensorinya enak gitu loh. Atau dia lari, anak saya itu susah banget, disuruh diem susah banget. Di sekolah kayak gitu, apalagi sekarang belajar online, terus disuruh duduk tuh susah sekali. Tapi ternyata nih tipe anak yang kebutuhan untuk kinestetiknya sangat tinggi. Gitu. Nah, children is not a little adult. Anak kecil itu bukan orang dewasa dari casingnya anak kecil, tapi dari orang dewasa enggak. Jadi setiap perilaku ini, anak-anak kadang-kadang mereka menunjukkannya itu bukan dengan suatu pemahaman yang sadar. Duh, aku kayaknya hari ini lagi males banget karena aku lagi capek, pusing. Enggak, orang tua, kita orang dewasa, kita punya kapasitasnya untuk mengkomunikasikan itu, untuk menganalisa dan merasakan kayak aku hari ini, aku menghindari deh, telepon, karena aku lagi males banget ada konflik sama orang di kantor, aku menghindari teleponnya. Dan perilaku kita jadi aneh, jadi uring-uringan atau apa, dan kita realize itu kenapa. Tapi anak-anak mereka nggak realize. Nah, ini tugasnya orang tua sebenarnya untuk akhirnya kita yang harus membantu anak untuk dia bisa menyadari perilakunya dia dan mengarahkannya dengan baik. Kita sebut dengan regulasi perilaku. They need to regulate their behavior and their emotion. Mereka harus bisa meregulasi pikiran dan emosi, perilaku mereka dan emosinya mereka. Oke, nah ini akhirnya ada hubungan sama yang tadi kita di slide sebelumnya tentang pola asuhnya kita. Kalau kita menjadi orang tua yang with restorative, yang konsepnya itu membangun anak-anak, akhirnya semua tujuan kita ketika kita mengarahkan dia itu bukan untuk menghukum. Misalkan anak nggak nurut sama kita gara-gara mama bilang iPad-nya stop, ya stop sekarang. Terus gara-gara nggak dengerin, langsung dihukum. Tanpa kita cari tahu dulu penyebabnya dia nggak nurut sama kita itu apa sih. Biasanya orang tua yang nggak sabaran langsung aja anaknya dihukum atau langsung apa. Tanpa kita cari tahu lebih dalam apa sih penyebabnya, apa yang sebaiknya saya lakukan. Ternyata anak ini suka main iPad terus, ya karena bingung banget selain main iPad apa ya. Mama bilang jangan iPad-iPadan terus, tapi tipe anak zaman sekarang, banyak yang saya temui, mereka bahkan nggak tahu caranya bermain. Banyak anak-anak di Jakarta juga yang saya temui, mereka memang sangat
kayak kecanduan banget sama gadget, karena mereka tidak bisa enjoy bermain yang lain. Main lompat tali, apa sih itu? Main kejar-kejaran, polisi maling, apa ya? They cannot enjoy. Bahkan ketika di mobil macet gitu ya di Jakarta, langsung disodori iPad biar masalahnya selesai anak ini. Padahal ketika anak bosen itu bagus, dia bisa mulai apa namanya kreasi gitu ya, imajinasi, meledak atau apa. Nah, karena anak-anak yang sudah sangat sering terstimulasinya sama gadget, itu akan sangat sulit loh untuk mereka dibilang stop gadget, nggak boleh gadget lagi. Terus hari ini aku ngapain ya? Nggak ngerti cara main. Dijamin hari itu dia bakal jadi anak yang rese banget lah istilahnya. Dia bakal jadi anak yang susah banget diatur. Paham ya maksudnya? Jadi kadang-kadang kita harus paham itu. Nah, ketika kita jadi orang tua yang restoratif, kita jadi punya pemikiran yang seperti itu. Kita menganalisa dan kita berusaha tahu apa ya penyebabnya, dan kita berusaha untuk ajarin, mengarahkan anaknya, membangun anaknya. Ada high disiplin, ya gini, sekali iPad hari ini nggak ada ya, no iPad, no iPad. High, kontrolnya high. Tapi supportnya juga high. Saya support gimana caranya supaya anak saya hari ini nggak iPad, tapi dia tetap happy. Oke, saya main Play-Doh sama dia. Mungkin saya nggak bisa main sama dia seharian, tapi saya tunjukin contohnya, saya kasih resource-nya, ini gambar-gambar, ini apa, dan lain sebagainya. Jadi ada kontrol yang tetap high, yang tetap tinggi. Sebagai orang tua harus punya kontrol yang tinggi terhadap anak-anaknya, apalagi anak-anak di masa yang masih kecil, masih muda. Dan support yang sangat tinggi juga. Jadi benar-benar seimbang. Dan kuncinya adalah di masa kecil menurut saya ya, masa-masa usia dini. Ketika kita kasih kontrol tinggi dan support tinggi di usia dini, kita nggak usah khawatir ketika anak kita beranjak remaja, bahkan dewasa sekalipun. Kontrolnya, kan saya tadi bilang bahwa ketika anak kecil itu kontrolnya lebih tinggi. Ya kalau kamu, anak nggak usah pilih pakaiannya, anak 3 tahun kita sediain pakaiannya, dia pakai. Tapi kalau kita kayak gitu sama anak usia 10 tahun, 12 tahun, atau bahkan 17 tahun, ya nggak bisa kontrol bajunya mereka. Tapi tetap kalau kita kontrol dari kecil, kamu harus pakai baju yang sopan, itu udah tertanam. We don't need to worry when they grow up. Kita nggak perlu khawatir ketika mereka tambah besar. Ditambah support yang besar. Anak-anak itu sebenarnya butuh kita sebagai orang tua yang membimbing. Itu aman buat anak-anak. Yang neglect, ini bayangin anak yang nggak ada kontrolnya, disiplinnya rendah, tapi supportnya juga rendah, anak yang diabaikan. Banyak klien-klien di play therapy yang anaknya maksudnya ada di kategori anak diabaikan. Misalkan papa mama bekerja, wajar lah ya. Saya juga orang dari keluarga yang papa mama bekerja. Anak saya papa mama bekerja. Jadi ketika anak itu di-neglect, maksudnya diabaikan, dia akan cari pemuasannya dari hal-hal yang lain yang akhirnya muncul perilaku yang sulit. Jadi ada satu perilaku sulit ini bisa macam-macam. Gara-gara apa gitu ya. Nah, saya lanjut dulu. Ini yang tadi saya bilang, kita sebagai orang tua nih piramidanya harus kayak gini. Kalau kita mau jadi orang tua yang disegani, dalam arti saya nggak mau lah jadi siapa yang mau jadi orang tua yang ditakuti anak-anak. Tapi mungkin paradigmanya kita sederhananya anak tuh nggak ada takutnya loh sama saya. Ngomong apa dibantah, ngomong apa nggak diturutin, susah banget diatur perilakunya. Itu otoritas yang kita harapkan itu ya. Tapi we cannot demand, kita nggak bisa menuntut hal itu kalau kita nggak punya fondasi yang kuat di bawahnya. Yaitu apa? Yang paling utama, strong attachment. Bapak Ibu mau nggak diperintah-perintah sama orang yang nggak dikenal? Tiba-tiba, gitu ya. Sama bos sih, ya. Misalkan, contoh satu, sama orang yang nggak dikenal, tiba-tiba disuruh ini, disuruh itu. Anda kan, apalagi nggak ada peran apa-apa nih. Bos saya bukan, majikan saya bukan, suruh-suruh, misalnya gitu ya. Sekalipun itu bos Anda, tapi Anda nggak punya hubungan yang erat dengan bos Anda, nggak punya apa ya, trust ya, misalnya kita sama bos juga bukan yang hahaha gitu mungkin kan ya, namanya, tapi kan beda hubungannya. Mungkin sama bos juga bukan yang hahaha, tapi kita nggak punya trust sama bos kita, nggak punya hubungan yang baik. Maksudnya pokoknya saya sebel banget deh sama bos saya, dan Anda disuruh-suruh sama bos yang bikin Anda sebel, Anda juga melakukannya dengan ya ampun, kayak gitu lah. Tapi bayangkan ketika kita punya strong attachment dengan seseorang, dan dia nggak usah suruh deh kadang-kadang, nggak usah disuruh, langsung udah ngelakuin, gitu kan. Nah, sama halnya dengan orang tua.
ketika kita punya strong attachment, anak-anak tuh melakukan hal-hal itu bukan cuma sekedar karena takut gara-gara kita orang tuanya atau sekedar apa, tapi they are willing to do it untuk buat kita happy, untuk bikin kita bangga dan lain sebagainya. Di bawah itu setelah punya strong attachment, ada orang tua yang cuma berhenti di strong attachment. Mereka beranggapan strong attachment itu adalah bolehin anaknya apa aja, pokoknya fun, semua boleh. Yang tadi neglect itu ya, yang permisif, semuanya boleh gitu. Tapi salah kalau cuma berhenti di situ. Itu bukan strong attachment. Itu sama best friend strong attachment-nya kayak gitu. Sama best friend. Tapi kalau sama orang tua, akhirnya kita masuk ke teknik-teknik dan komunikasi dan strategi-strategi yang kita lakukan. Yaitu apa yang tadi di tanda panah yang warna kuning, yaitu adalah rules, boundary, batasan, arahan dan lain sebagainya. Oke? Dan setelah itu terbangun fondasinya, baru otoritas kita itu jelas sebagai orang tua. Oke? Otoritas bukan yang bossy, bukan yang merintah anak. Siapa sih setiap hari kita bayangin deh, kira masa-masa pandemi kayak gini, kayak anak itu hidupnya berdasarkan perintah. Bangun, mandi, ayo Kak sekolah, Cece sekolah, Koko sekolah, di sekolah buka halaman 7, kerjakan ini, semuanya perintah. Tring, makan siang, makannya ayam, makan sayur, pulang sekolah, ganti baju, cuci, ganti baju, bikin PR, udah tidur siang ya, tidur siang dibangunin lagi, bangun, mau les. Can you imagine like seluruh kehidupan itu semua perintah, instruction. Jadi kita bayangin kalau nggak punya strong attachment yang kuat dengan orang tua, stres nggak sih anak ngelakuin semua perintah itu bukan karena willingness, bukan karena rasa maunya dia, tapi karena diperintah sama bos yang galak, saya gitu. Oke? Nah, ini yang tadi saya bilang tentang peran orang tua. Ketika saya bilang tentang area teknik dan komunikasi, itu semuanya adalah kontrol, boundaries, dan aturan disiplin yang jelas. Tapi ingat, fondasi di bawahnya ada love. Jadi boundaries di sini, aturan di sini bukan kayak aturan militer. No. Ini aturan yang base-nya adalah love. Yang base-nya adalah kalau anak itu ngelakuin, anak tantrum gitu ya, nangis nggak jelas tuh bukan yang mindset di alam bawah sadarnya kita tuh bukan yang ini anak repotin banget sih bikin malu, bukan. Tapi ya ampun sayang, kok kenapa ya kamu it's so why is it very sadful ya? Kenapa kok kamu sampai nggak bisa kontrol ya? Kok sedih? Nah, kalau kita punya mindset yang kayak gitu, ketika kita mau kasih dia arahan, bahkan konsekuensi, itu base-nya love. Oke? Oke, next. Nah, saya akan bahas sedikit tentang aturan. Boundaries, limits ini apa? Limits dan boundaries yang kita buat itu harus firm, harus tegas. Iya, tidak. Tapi juga harus fair. Itu bukan sesuatu yang kejam, bukan yang terlalu strict, tapi kasih batasan yang jelas. Kalau iPad 30 menit, screen time buat kamu YouTube 30 menit. Kayak gitu. Dan apa perilaku yang diharapkan? 30 menit, simpan, tutup, dan lain sebagainya. Adil berarti semua dilakukan diberikan sesuai dengan pertimbangan, sesuai dengan kebutuhan anaknya, ya, anak yang sesungguhnya. Jadi misalkan kayak gini, kalau kita mau misalkan banyak sih contohnya, nanti mungkin dari pertanyaan pasti akan lebih banyak muncul. Jadi misalkan kita kasih pertimbangan, kalau kita setiap kali kita ke mall, kita nggak akan beli mainan lagi ya, strict. Tidak. Akhirnya itu anak bakal tantrum di mall, ya tetap enggak. Walaupun dia nangis, walaupun dia bikin malu gitu ya. Nah, kalau misalnya bikin malu itu sebenarnya seorang orang tuanya ya, aku nggak mau dipermalukan. Tapi sebenarnya kita bisa lihat nih anaknya nggak sih, bahwa dia pengen banget, kasihan banget. Akhirnya kita bilang pertimbangan yang sesuai. Tidak, ya enggak. Karena kamu setiap kali ke mall jadi mau main. Atau kita punya value bahwa mainan itu nggak boleh terlalu diumbar-umbar, kita cuma kasih pas Natal, Tahun Baru, Lebaran, kayak gitu baru kita kasih misalkan. Ulang tahun, ya rules-nya jelas. Tapi kalau itu memang sesuai sama needs-nya anak dalam artian, aku pengen bikin dia senang dan lain sebagainya. Kita udah kasih tahu tapi dari awal. Ini ada fairness-nya juga gitu loh. Oh, karena kemarin ya abis menang ini gitu, saya pengen kasih, tapi ini nggak sesuai nih sama konsistensi saya
nilainya value-nya saya nggak, di keluarga saya nggak boleh kasih hadiah kecuali dia ulang tahun. Tapi ini saya pengen kasih gara-gara dia habis menang lomba. Ada fairness-nya, ada love-nya di situ, ada limits yang jelas. Cuma kali ini aja kita pergi ke mall dan kamu boleh beli mainan yang kamu suka karena mama pengen kasih reward kamu menang lomba dan lain sebagainya ya. Pertimbangkan needs anaknya dan konsisten sehingga anak bisa prediksi. Kata mama nggak boleh beli mainan, kata papa nggak boleh beli mainan walaupun kita jalan-jalan ke mall, itu konsisten. Minggu ini kayak gitu, minggu depan kayak gitu, minggu depan lagi kayak gitu, terus. Tapi kalau minggu ini nggak boleh, sebenarnya gara-gara papa duitnya lagi tipis di dompet. Bukan karena apa. Jadi nggak dikasih. Minggu depan, papa lagi cuan banyak nih, lagi dapat rezeki banyak. Akhirnya, ya kan sayang katanya gimana. Boleh, minggu depan boleh. Minggu depannya tipis lagi, nggak boleh lagi. Ya, itu nggak konsisten. Akhirnya, anak jadi nggak bisa memprediksikan aku harus berperilaku seperti apa. Tapi ketika emang nggak boleh, anak suatu saat ke mall lagi nih, nggak, ya udah, ya kan. Percuma dia mau nangis kayak apa juga nggak dapet yang dia mau kok. Karena tujuannya tangible kan. Tujuannya berarti kalau kita lihat dari tujuan perilaku, tujuan anak ini tangible, dia pengen dapat kepuasan yang langsung dia rasakan saat itu, mainan. Kalau dia tahu dia kayak gitu nangis gak akan dapet yang dia mau, ya dia akan berhenti nangisnya. Nyatakan dengan singkat dan jelas, mama, misalkan contoh nih anak gambar-gambar, mama nggak izinin kamu gambar di dinding. Gara-gara dia gambar, langsung dihukum. Mana arahannya, mana bimbingannya? Akhirnya kita bilang, nggak boleh di dinding. Arahan, kamu bolehnya lakukan di kertas. Akhirnya nggak cuma sekedar ngomong doang, tapi jadi doers juga. Akhirnya nih kertasnya, kasih contohnya, itu yang namanya arahan dan bimbingan. Karena memang pada dasarnya kita bukan cuma sekedar, kita tuh bukan bos gitu. Kita bukan sekedar otoritas yang memberikan perintah-perintah, tapi itu kita peran orang tua adalah membimbing. Oke? Kasih struktur yang jelas buat anak-anak. Ini akan sangat membantu mereka untuk mengarahkan perilaku. Membantu mereka untuk melatih kemandirian. Contohnya saya punya 2 anak. Anak saya yang pertama usianya 8 tahun, lalu yang kecil tadi usianya 4 tahun. Saya bikin aturan yang jelas di rumah, termasuk di masa pandemi kayak gini, misalkan dia tahu nih ya, jam online itu 7:30 baru mulai, maka 6:30 dia harus bangun, mandi, sarapan, getting ready gitu, selesai online, dia harus, ke anak saya yang gede, dia harus kerjain semua PR-nya dulu, dia harus latihan piano dulu, karena dia cuma les piano, habis itu, kalau udah selesai semua, baru dia boleh screen time nonton TV 1 jam. Itu udah rutin kayak gitu setelah nonton TV, terus dia harus mandi sore. Dan struktur itu harus selalu kayak gitu setiap hari. Akhirnya, sudah paham dia. Memang namanya anak-anak sih harus butuh diingetin ya. Jadi jangan ngerasa sebel kalau anaknya tuh harus diomongin. Namanya juga anak-anak. Kita loh orang dewasa, suami kita bilang sama suami, "Pak, baju kotor taruh di tempat baju kotor." Suami juga masih harus dibilangin berkali-kali, ya kan? Apalagi anak kita. Gitu. Ya, jadi anak-anak harus dengan jadwal harian yang terstruktur. Apa sih setelah ini, apa sih, dan itu akan anak-anak akan lebih mudah mengarahkan perilakunya. Ketimbang habis sekolah kadang-kadang boleh langsung nonton TV, kadang-kadang habis selesai sekolah boleh disuruh makan dulu baru nonton, tapi kadang-kadang iPad dulu, dan lain sebagainya. Unpredictable. Akhirnya mereka nggak bisa mengarahkan perilaku mereka dan makin tambah cranky. Lalu ada sistem reward dan sistem konsekuensi. Kalau misalkan kamu terlambat bangun, kamu nggak sempat makan sebelum kamu sekolah, ya sudah, kamu nggak sarapan dulu. Kadang-kadang kita harus kayak gitu loh, harus agak tega. Kalau misalkan Mama udah bilang berkali-kali, makan jangan berceceran. Tapi kita nggak ajarin gini loh, cara pegang sendoknya, nih loh, garpunya tuh gini masukin, nih loh masukin. Jangan, intinya kita harus ajarin. Tapi setelah itu konsekuensinya jelas. Berantakan, beresin. Saya kayak gitu. Tapi kalau berantakan, pukul. Edukasinya di mana? Arahannya di mana? Mereka nggak akan bisa memperbaiki perilakunya. Gitu. Lalu validasi dan kenali perasaan anak. Bahwa apalagi anak kecil itu adalah makhluk Tuhan yang paling luar biasa. Mereka perasa sekali dibanding orang dewasa. Mereka lebih peka. Tapi mereka ketika perasaan mereka terluka, mereka juga adalah orang yang paling merasakan. Tapi ketika mereka terlukai, mereka adalah makhluk yang paling membekas. Jadi kalau saya ketemu sama klien-klien yang dewasa,
masalah-masalah mereka ketika dewasa itu adalah biasanya dibawa dari apa yang terjadi di masa kecilnya klien-klien saya yang dewasa ini. Orang tua yang mukulin anaknya, saya juga pernah punya klien yang seperti itu ternyata adalah produk dari orang tua yang waktu masa kecilnya juga dipukuli atau mengalami kekerasan dalam bentuk apa dan segalanya. Itu yang tadi saya bilang, anak kecil tuh perasaannya paling indah banget, mudah merasakan. Kalau kita, ya ampun, kita cuma senyumin aja, kadang-kadang seneng banget. Kita cuma bilang, mama bangga banget sama kamu. Wah, bisa kepalanya gede banget gitu ya. Nggak usah kasih hadiah-hadiah yang mahal-mahal, mereka udah seneng banget. Tapi kalau kita mengasihi mereka dengan sangat tulus, itu membekas dengan luar biasa. Tapi kalau kita melukai perasaan mereka, sayangnya itu juga akan membekas luar biasa ketika mereka dewasa. Nah, orang tua kita perlu kenali perasaan kita terlebih dahulu untuk akhirnya kita mengenali perasaan anak. Coba saya minta kita bercermin ya. Kalau anak tiba-tiba hari itu dia ulangan dapat nilai jelek, lalu kita marah, padahal kita sudah punya ekspektasi, memang nggak usah bagus-bagus, saya bukan orang tua yang nilainya 6 aja, 4 lagi. Oh, kita marah-marah sama dia. Coba deh, kita sebagai orang tua, kita marah. Karena apa? Karena merasa anak itu nggak takut sama kita, merasa, kok anak saya gagal, saya yang malu sama teman-teman tetangga dan guru. Apa perasaan kita ketika kita sebenarnya marah sama anak kita tuh perasaan kita apa? Lalu, coba kita kenali perasaan anak. Emang kita pikir sebagai orang tua, anak sengaja pengen dapat nilai 4 biar kita marah? Atau seneng aja gitu bikin mama marah-marahin aku gara-gara nilai 4? Enggak. Saya rasa semua anak di dunia itu pengen bikin orang tuanya bangga. Tapi ketika mereka tidak berhasil melakukan sesuatu untuk bikin orang tuanya bangga, there must be something, ada sesuatu di balik itu. Emang nggak mampu dia dapat nilai 6, atau emang sengaja beneran, padahal dia bisa, tapi sengaja disalahin nih, gitu, sengaja disalahin. Oke, karena apa? Nah, itu loh kadang-kadang. Nah, kalau kita bukan orang tua yang bisa memahami perasaan kita, akan sulit kadang-kadang untuk kita memahami perasaan anak kita. Siapa di sini yang senang dibentak-bentak? Nggak ada ya. Kita orang dewasa tuh nggak senang dibentak-bentak, atau diomongin yang keras, stop, atau kayak gimana. Bayangin anak kecil, casingnya anak kecil, ketika kita marahin dengan bentak ke anak kita, anggap aja kita dibentak sama orang yang ukurannya 2 kali, 3 kali lebih tinggi besar dibanding kita. Isn't it scary? Nakutin banget ya, very intimidating, terintimidasi banget gak sih? Bayangin, kita nih segede gini, dibentak sama orang yang 2-3 kali ukuran lebih besar dari kita, dan dimarah-marahin kayak gitu. Nggak enak ya? Anak kecil itu kalau kita marah yang benar-benar teriak-teriak kayak gitu. Saya pengakuan, saya sebagai orang tua juga, saya pernah marahin bentak anak saya, walaupun saya belajari semua teorinya. Saya pernah, I'm not a Superman gitu. Padahal saya tahu yang bener aja sama bahan materinya udah ada, gitu ya. Tapi saya pernah kok kelepasan bentak dan marahin anak saya. Tapi ketika kita jadi orang tua yang aware dengan kekurangan dan ini salah, ini di mana ya? Akhirnya kita come clean sama anak, maksudnya datang ke anak dan minta maaf, saya minta maaf, sorry ya mama tadi teriak karena kayak gini-gini dan bukan membela diri. Saya rasa kita juga jadi harus orang tua yang genuine gitu ya, maksudnya apa adanya, karena saya tahu saya tipe mama-mama yang cerewet gitu ya, dan suara saya cukup keras, saya nggak mungkin jadi nggak apa-apa, saya nggak bisa kayak gitu. Jadi kita bisa jadi orang tua yang apa adanya, memang sesuai sama karakteristik kita, tapi the best version of us gitu ya. Adik sebel ya, tidak boleh main air. Kamu sebel ya, kamu anaknya marah. Kamu, iya mama tahu, kamu pasti sebel, gak boleh main air. Tapi ini udah sore, kita harus tetap mandi, nangis. Ya tetap gak boleh. Kayak gitu. Pasti kesel ya kalau jaringan internetnya gangguan pas lagi main. Dan anak itu, saya rasa ya, orang tua mana sih yang punya respon, ada anak nih, lempar handphonenya, gara-gara, sekarang banyak yang anak-anak kayak gitu, saya dengar jaringannya lagi ini, dia kesel lagi main game online, dibanting. Saya rasa respon orang tua, kakak sebel ya jaringan internetnya ini. Saya rasa pasti kita teriak lah. Ngerti gak sih? Jangan dilempar. Mama tahu kamu sebel, tapi nggak lempar-lempar ya.
Ngerti ya? Kita memang jadi orang tua yang genuine. Ini tuh teori ini jangan dikemas kayak drama-drama yang indah-indah gitu. Enggak. Ini akan apa adanya. Cuma ketika kita jadi paham bahwa kita nggak, oke, saya teriak, itu memang suaranya saya keras. Bukan karena saya memang menteriaki dia untuk menyatakan dominasinya kita, otoritas kita. Enggak kayak gitu, oke? Nah, ini yang terakhir, tapi yang sangat penting bagi saya. You cannot pour from an empty cup. Kita tidak bisa menuang dari cangkir yang kosong. Jadi ingatlah para orang tua untuk kita juga memperhatikan diri kita secara pribadi. Dengan begitu kita juga bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Untuk menjadi orang tua yang baik, Anda perlu untuk taking care, untuk merawat diri Anda sendiri, sehingga Anda dapat merawat keluarga Anda secara fisikal, emosional, kita punya tenaganya. Nah, di masa-masa pandemi yang kayak gini, saya tahu it's very stressful. Saya juga ngalamin masa-masa stressful. Mungkin kita punya cerita masing-masing. Saya pikir saya nggak stres, karena saya orangnya biasa kayak gitu. Tapi at some point, saya mulai mereflect ke diri saya dan kayaknya ya bener ya, kayaknya kok aku kok agak lebih nggak sabaran ya ke anak-anak ya, kok aku nggak fun ya kayaknya ya, mungkin aku stres ya ternyata. Dan saya berusaha untuk melakukan self care, being mindful. Untuk saya, maksudnya untuk saya akhirnya benar-benar menyerahkan situasi pandemi ini pada Tuhan. Kita nggak bisa memaksakan Tuhan, please dong Tuhan berhentikan sekarang ya. Memang Tuhan belum bilang waktunya ya, belum waktunya untuk ini berhenti, tapi paling enggak kita menyerahkan our strength kepada Tuhan untuk kita bisa, atau apa, dari sisi spiritual kita, kesehatan kita juga, bahkan kalau kita nggak fit, orang tua kita kolesterolnya tinggi terus gara-gara marah-marah terus gitu ya, kita nggak akan sehat untuk kita taking care of our family juga gitu ya. Jadi para orang tua, kenali stresor Anda, apa yang membuat Anda stres, do something about it, lakukan sesuatu tentang hal itu untuk Anda lebih sehat secara mental dan akhirnya bisa lebih siap hadapin anak-anak. Benar nggak? Kalau hari itu Anda lagi stres di tempat kerja, pasti papa-papa akan lebih cepat marah sama anaknya di rumah. Berantakan mainan langsung wah marah gitu, rasanya emosi. Tapi kalau coba hari itu lagi dapet cuan gede, wah mau berantakan kayak apa nggak apa-apa, besok papa bantu beresin ya gitu pasti. Mama-mama juga, kalau mama-mama hari itu lagi kesel dongkol banget sama suami nih, sebel banget aku. Hari itu anak-anak yang jadi korbannya pasti ya kan. Makanan nggak enak, udah makanan nggak enak, nggak habis dimarahin lagi gitu ya. Jadi we have to know, kita harus tahu. Kesimpulannya, agar kita dapat merespon dengan baik ketika perilaku anak kita sulit, kita perlu ambil waktu sejenak untuk reflect. Kadang-kadang ya, praktekkan gini, ketika kita udah mau marah, cuma butuh 2 detik, saya jamin. Untuk Anda ambil nafas, dan 2 detik itu, luar biasanya otak kita, itu akan memberikan Anda option. Kamu mau teriak, atau kamu mau nggak teriak. Stop. Jangan berantem. Tapi kalau Anda nggak berusaha untuk stop terlebih dahulu, diam, kakak jangan berantem sama adik, langsung kayak gitu. Tapi praktekin, 2 detik ada pause gitu ya, pause 2 detik. Kakak, jangan tarik diri. Koko stop. Kita akan lebih. Tapi kalau Anda langsung gas kayak gitu, nggak ada pause-nya, percayalah, oktav Anda akan tinggi banget buat teriak. Oke? Perilaku anak adalah salah satu bentuk komunikasinya. Sama lah kita para istri juga gitu kan, hari itu masakan nggak enak, diem aja, suami langsung tahu, nih kenapa ya? Gue buat salah apa ya? Bener kan? Perilaku itu adalah cerminan komunikasinya gitu. Atau hari itu suami lagi baik banget, wah, mama mau minum kopi atau teh, mamahnya dibikinin gitu, mama mau dibantuin nyuci nggak? Wah, suami gue baik banget hari ini, dia punya salah apa ya? Kan perilaku adalah cerminan komunikasi tersembunyi, benar ya? Sama, anak-anak juga gitu. Perilaku anak-anak itu adalah komunikasi tersembunyi yang sebenarnya dia nggak bisa komunikasikan. Otoritas yang orang tua ambil harus dirasakan peranannya sebagai pembimbing, bukan mandor, bukan bos. Ayo, kamu hari ini bikin salah apa? Enggak. Tapi dibimbing anak itu, supaya akhirnya dia berhasil nggak bikin perilaku yang salah. Validasi perasaan anak, itu penting banget. Ya, contoh kalimat yang tadi saya praktekkan sekali sama anak saya, ketika mereka sedih atau apa, saya akan bilang, kamu kenapa tadi harus nangis-nangis kayak gitu sih?
kamu sedih gara-gara ini. Iya, soalnya gini. Dan kita stop sampai situ aja. Kadang-kadang kita nggak perlu cerewetin panjang lebar dulu. Stop sampai situ dulu dengan bilang, Mama tahu pasti kamu kesel banget internetnya ngaco. Padahal kamu main game. Udah sampai situ, nggak usah diomongin apa-apa. Itu akan sangat akan sangat sehat buat perasaan anak. Sama loh, kayak kita orang dewasa. Ketika bapak-bapak lagi stres di tempat kerja, kita nggak pengen kan dicerewetin sama istri di rumah. Kita cuma pengen, Papa lagi capek ya, Pak ya. Udah, cuma gitu aja. Kadang-kadang itu udah cukup, gitu ya. Kelekatan dengan anak dan komunikasi harus diutamakan. Yang tadi ya, gambar segitiga tadi itu adalah fondasi yang paling utama untuk kita bisa membantu mengarahkan perilaku anak kita yang sulit. Lalu orang tua, kita bukan Superman, kita harus mengisi gelas kita, cangkir kita, atau ceret kita, apapun itu wadah yang kita punya. Setiap orang punya wadah masing-masing. Wadahnya saya, misalkan gelas, tapi mungkin wadahnya Bapak Andi, misalkan baskom, atau apa. Dan cup itu bisa macam-macam. Hari ini saya cuma punya cangkir, dan saya akan maksimalkan cangkir saya. Di masa yang tertentu, in another season of our life, ketika life is good, wah saya punya. Apapun itu, kita nggak bisa judge cangkir Anda lebih besar daripada saya atau lebih kecil, tapi apapun itu cup yang kita punya, maksimalkan itu untuk kita bisa mendukung anak-anak kita. Oke, sekian dulu sharing saya, semoga bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk lebih semangat lagi menghadapi perilaku anak-anak yang sulit. Selamat sore, terima kasih. Oke, selamat sore untuk Ibu Marta Sonia untuk materi yang disampaikan. Bagus sekali. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ibu. Ya, oke. Oke, akan saya bacakan ya Bu Marta Sonia ya. Yang Silakan. pertama dari Bapak Arti, seorang kakek dari seorang cucu. Bagaimana menyeimbangkan antara support dan high control agar balance? Karena kita menghadapi anak yang tumbuh kembangnya berbeda dan juga needs-nya berbeda. Oke, terima kasih. Silakan. Oke, jadi ini bicara tentang cerita. Oke, berarti ini bicara tentang kebayangan saya di dalam satu rumah itu ada anak yang usianya beda, needs-nya juga beda. Gimana caranya supaya bisa kasih kontrol yang sangat tinggi, juga support yang sangat tinggi. Jadi gini, misalkan kalau di rumah, jadi sebenarnya garis besar, yang penting kita sudah tahu garis besarnya juga benang merahnya, bahwa setiap anak butuh kontrol yang tinggi dan support yang tinggi. Maka ketika kakak yang memang mereka kebutuhan gadgetnya lebih tinggi daripada adik, karena di luar itu dia juga harus misalkan kuliah online dan lain sebagainya online. Kayak gini, contohnya gini aja deh. Anak saya usia 7 tahun, jam online-nya lebih panjang daripada anak saya yang 4 tahun. Gitu ya. Dan kebutuhan nonton anak saya yang pertama, jadi setiap dia selesai sekolah, yang tadi saya bilang dia boleh nonton 1 jam untuk istirahat, tapi anak saya yang kecil dia harus tidur. Gitu. Nah, intinya adalah firm, kontrolnya jelas. Awal-awal sih anak saya yang kedua protes, kok Cici boleh nonton, aku belum nonton. Enggak, Cici boleh nonton karena Cici nggak tidur siang. Kamu tidur siang. Kalau udah kamu tidur siang, biasanya kalau anak saya yang kecil dia boleh nonton 30 menit selesai tidur siang. Lalu nanti malam sebelum kita punya waktu khusus sebelum tidur, nah itu dia boleh iPad 30 menit. Nah, saya bilang sama dia, enggak, kalau sekarang Cici kakak boleh nonton TV 1 jam, kamu tidur. Ada masanya anak saya yang kecil ini ngeyel. Bener-bener nggak mau. Saya kasih. Gitu ya, jadi ada supportnya juga, ada rules-nya, walaupun rules saya jelas tidak boleh harus tidur siang, akhirnya dia nggak mau tidur, oke, saya biarin. Dia nggak tidur, tapi saya udah wanti-wanti. Kalau kamu nggak tidur siang, mama tahu kamu pasti akan cranky, ngange-ngange nanti waktu sore. Enggak, janji. Oke, janji ya. Wah, saya bikin tulisan loh beneran. Nama anak saya Kinantia. Kinantia tidak akan ngange-ngange walaupun nggak tidur siang. Beneran. Waktu sore datang, dia nggak tahan, dia mulai ngantuk, dia mulai enggak. Kamu nggak tidur siang, nggak sekarang udah jam 5 sore, kamu nggak boleh tidur.
Saya berusaha tetap bangunin dia. Saya firm bahwa itu konsekuensi kamu nggak tidur siang ya kamu nggak boleh tidur sore. Akhirnya dia tahu sendiri dan dia nggak enak kalau dia harus ngange-ngange sehingga dia harus dapat konsekuensi dari saya. Maka besokannya dia pasrah. Kalau kakak nonton TV deh, aku nggak boleh bob, aku harus tidur siang. Jadi kita lihat needs-nya. Tapi anak saya yang paling gede nggak bisa disuruh tidur siang soalnya. Kalau dia disuruh tidur siang, malam dia tuh energinya gede banget. Dia baru bisa ngantuk jam 12 malam dan dia akhirnya paginya tuh sangat loyo. Jadi dia tahu sendiri. Dia boleh nonton karena dia nggak perlu tidur siang. Jadi Bapak harus tetap kasih kontrol yang jelas, nggak aturannya apa, dan ketika perlakuannya berbeda antara satu anak dan sesuai needs-nya, kita harus jelaskan why-nya, kenapa. Nanti anak akan tahu sendiri kok. Asalkan kita konsisten. Kalau kita nggak konsisten, kadang-kadang boleh, kadang-kadang enggak, ya nggak terbentuk perilakunya. Oke, semoga cukup menjawab. Oke, terima kasih untuk informasinya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Bu Velia. Ini ada 2 pertanyaan ya, Bu ya. Ini Bu, bagaimana cara menangani anak yang aktif banget? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita sebagai orang tua mengenalkan Tuhan pada anak yang usianya di bawah 3 tahun? Karena kadang pengenalan akan Tuhan lebih kalah menarik dengan gadget. Begitu, silakan. Ya, oke. Yang pertama tentang anak yang sangat aktif, gimana cara ngatasin perilakunya. Pertanyaan sangat general, jadi mungkin anak sangat aktif ini biasanya needs sensorinya tinggi. Kalau tadi saya ada beberapa, tujuan perilaku itu ada 4 it's itu ya. Dan termasuk yang keempat nih sensori. Kalau anak yang memang dia kinestetiknya sangat tinggi, maka kebutuhan sensorinya sangat tinggi. Saya kebayang anak-anak kayak gini masa pandemi ini akan sangat sulit banget karena dia nggak keluar. Kalau di sekolah tuh masih bisa aktivitas gitu. Di rumah polisinya lebih galak daripada guru di kelas gitu ya. Duduk gitu kan. Jadi stresnya lebih tinggi. Nah, untuk anak yang memang dia aktif karena butuh kebutuhan sensorinya tinggi, geraknya tinggi, maka anak ini suruh olahraga. Anak saya termasuk yang kedua, yang kecil itu, dia termasuk anak yang sangat aktif. Saya kasih aturan sebelum mandi sore itu dia harus olahraga lari-lari. Kita ada trampolin, mereka harus lompat-lompat trampolin 20 menit sampai pokoknya mama sampai lihat keringat. Kalau udah lihat keringat kamu boleh habis itu istirahat sebentar terus mandi. Nah, itu menyalurkan energinya dia. Dan anak-anak kalau memang masalahnya adalah itu disalurin energinya, maka akan lebih tenang. Tapi harus dibarengi dengan aturan yang jelas. Contohnya, kamu makan jangan sambil jalan-jalan. Kalau anak dari kecil udah biasain makan sambil jalan-jalan, ya itu udah terekam di otaknya dia, nggak apa-apa makan sambil jalan-jalan. Tapi kalau makan harus sambil duduk, jadi akan makan sambil duduk, kayak gitu. Jadi ada salurin energinya. Kalau buat anak-anak yang aktif, yang kinestetik, yang memang sensorinya butuh needs sensorinya tinggi, salurkan itu dan kasih rules dan aturan yang jelas. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara melakukannya kayak gitu. Sekian. Oke, untuk yang pertanyaan kedua ya. Ini, iya. Bagi saya itu tadi tentang belief dan value yang ada di keluarga kita. Maka salah satu caranya untuk memperkenalkan Tuhan adalah nomor 1 adalah kita harus menjadi model. Role model bagi anak-anak kita. Kalau kita pengen anak kita mengenal Tuhan, tapi Pak, dia nggak pernah lihat mamanya baca Alkitab atau baca Al-Quran. Atau nggak pernah lihat mama papahnya saat teduh dan berdoa, nggak pernah lihat papa mamanya sholat. Nah, itu adalah, pertama kali adalah role model. Kita harus contohkan. Dan kita akhirnya mulai menjadikan pembicaraan tentang Tuhan menjadi sesuatu yang casual, menjadi sesuatu yang sederhana. Saya rasa anak-anak punya pemahamannya yang ini loh, tentang agama, tentang hubungan dengan Tuhan itu harus ada sesuatu yang experience-nya di sini, bukan cuma di sini. Saya rasa kalau kita bicara yang ada di sini, maka setiap itu harus paksa dia baca Al-Quran, harus paksa dia baca Alkitab, harus paksa dia baca apalah. Tapi di sini. Tapi saya kalau kita mau ngajari anak-anak kita tentang nilai-nilai agama, nilai-nilai iman, itu harus dari sini.
agama bilang nggak boleh ngomong jorok, tapi papa mama kalau berantem ngomongnya kasar. Ngerti ya? Jadi sedikit demi sedikit kita harus tanamkan itu sama anak-anak kita. Dan pengenalan Tuhan itu benar-benar dari sesuatu yang casual sih kalau saya misalkan, wah puji, kalau saya di rumah nih ya mau tidur, wah puji Tuhan tidur di kasur kita, kasurnya empuk, puji Tuhan kita punya atap, terus akhirnya jadi pembicara kita bersyukur ya karena apa ya, bersyukur kita hari ini sehat. Apa pembicaraan apa yang akhirnya itu harus sesuatu yang casual kayak gitu. Baru nanti sininya harus diisi. Dari kurikulum sekolah juga ada kan pembelajaran agama dari agama-agama di Indonesia, kurikulumnya juga ada. Nanti baru di sini masuk dan itu akan lebih kena. Sekian dulu, begitu semoga membantu. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Kasonya. Lalu selanjutnya nih dari Pak Sulistyo nih, mengapa seorang anak cenderung lebih dekat atau merasa aman dengan ayah daripada ibu? Misal dalam hal makan, belajar, berpergian, main, minum, dan banyak hal lainnya. Padahal sudah disarankan supaya hal-hal tersebut dilakukan bersama dengan ibu. Terima kasih. Oh, gitu. Terbalikan, kalau saya sama saya anak-anak itu sama papanya nggak mau. Bagi saya itu bisa sangat variasi. Mungkin ya. Kalau saya kan nggak tahu dari situasi Bapak tadi yang tanya, seperti apa situasi di rumah Anda, seperti apa karakteristik istri Anda gitu ya, si mama gitu ya. Tapi paling nggak sesimpel bahwa karakteristik mama nggak cocok sama anak-anaknya, misalkan. Atau sesimpel bahwa papa itu lebih investasi waktu lebih banyak dibanding mama, karena papa lebih sabar, otomatis papa lebih sabar nemenin anak makan, investasi waktu untuk nemenin anak makan lebih banyak, otomatis anak jadi lebih nyaman, lebih trust, karena tadi attachment-nya lebih kuat sama papa. Nah, itu juga bukan sesuatu yang bisa disuruh. Ayo dong, kamu yang deket sama papa gitu. Kalau saya gitu ya, kalau saya kan contohnya anak-anak saya bilang, sana kamu main sama papa. Sebenarnya anak-anak saya cukup dekat sama papanya, cuma karena papanya jam kerjanya di luar lebih banyak gitu ya, jadi otomatis investasi waktunya juga lebih dikit dibanding saya gitu kan. Ya, anak-anak nggak bisa disuruh, kamu deket dong sama mama, kamu deket dong, makan sama mama dong, jangan sama papa, harus mau. Nggak bisa. Kalau tentang masalah kedekatan dengan anak, harus dari orang tua, terutama buat anak-anak yang kecil. Kalau anak-anak udah dewasa, siapa yang sadar duluan yang mulai gitu ya. Tapi kalau buat anak-anak kecil harus dari orang tua duluan. Jadi memang harus sesimpel itu bagi saya untuk akhirnya membangun attachment yang kuat. Cuma 2 kuncinya, komunikasi dan waktu. Selama nggak ada waktu, pasti nggak ada komunikasi. Apakah itu komunikasi virtual, dulu saya sempat tinggal beda kota sama suami, karena suami harus pendidikan di luar kota, itu kita benar-benar menyediakan waktu untuk harus virtual, telepon, dan lain sebagainya. Jadi, apapun itu reason-nya, mungkin dia lebih dekat sama ayah, ya asumsi paling simpelnya, karena strong attachment-nya lebih sama ayah. Tapi saya juga nggak mau menyalahkan ibu, pasti banyak faktor. Tapi saya mau ngasih tugas ke papa dan mama, gimana caranya bangun attachment juga sama mama, gitu. Oke, terima kasih. Lalu ada lagi Ibu, ini dari Ibu Diana. Ya. Pertanyaan ada 3 pertanyaan. Ini yang pertama adalah bagaimana menangani anak yang mau masuk masa remaja agar tidak terjadi krisis identitas diri nantinya dan tidak salah pergaulan. Itu yang pertama, Bu. Mau jawab langsung? Sorry, keputus. Ada 3 pertanyaan. Ya, sorry keputus tadi internet saya unstable. Yang pertanyaan. Apa? Oke. Yang pertama, bagaimana menangani anak yang mau masuk masa remaja agar tidak terjadi krisis identitas diri nantinya dan tidak salah pergaulan. Mau masuk kerja? Remaja. Oh, remaja. Sorry. Masuk remaja. Jadi memang krisis. Nah, jadi gini, kalau kita bicara tentang perkembangan anak remaja, krisis identity itu adalah bagian dari perkembangan remaja. Pahami dulu ya, Bapak Ibu ya, yang punya anak-anak remaja. Krisis identity itu adalah bagian dari perkembangan remaja. Itu artinya adalah secara general, semua remaja mengalami krisis identitas. Nah, masalahnya adalah arahan apa dan bimbingan apa yang ketika krisisnya ini mulai muncul. Ketika identitasnya mulai krisis, ini mulai banyak hal. Apa yang menyebabkan identitasnya krisis? Saya rasa kalau saya tanya, semua Bapak Ibu nih yang udah
sudah tua, sama seperti saya kan udah gak remaja lagi. Dulu waktu remaja pernah krisis identitas gak? Pasti pernah, karena itu memang tugas perkembangan kita sebagai remaja. Tapi akhirnya, apa yang bikin kita krisis identitas? Satu, ekonomi. Teman-teman saya punya gadget-gadget yang keren-keren, saya nggak punya, misalkan kayak gitu. Atau dua, feel belong. Setiap anak-anak tuh anak remaja tuh biasanya butuh untuk apa ya, merasa bagian dari sebuah grup, rasa apa sih kita bilangnya, dia harus menjadi bagian dari sebuah grup, merasa dimiliki, itu tinggi sekali. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu krisisnya. Atau kedua, memang tipe anaknya itu nggak percaya diri, ditambah krisis-krisis yang lain, makin anaknya drop. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kalau udah anak remaja, sebenarnya sama kuncinya, strong attachment, bonding, komunikasi, dan waktu. Dengan begitu kita jadi bisa ngobrol sama dia. Dari gini loh, kalau kita bicara sama anak remaja, kenapa kita harus tebak-tebak perilaku dia kayak gitu? Kenapa kamu, misalkan, kenapa kamu harus merokok? Misalnya gitu, kita pengen anak remaja kita nggak merokok. Kenapa kamu harus merokok? Saya rasa dia bisa jawab kok, aku dipaksa sama temenku, atau aku pengen coba aja. Jadi komunikasiin dulu. Komunikasi sebelum kita nebak-nebak dan menerka-nerka sebagai orang tua. Tapi memang kuncinya ada untuk remaja adalah komunikasi, dan kontrolnya harus ada trust. Anak remaja itu semakin memberontak adalah biasanya karena kita tidak punya trust, nggak percaya. Kita yang nggak percaya sama anak kita. Semakin kita nggak percaya sama anak kita, semakin kita berontak. Lalu orang tua protes. Lah memang anaknya nggak bisa dipercaya, gimana dong? Kasih kesempatan. Karena bagi saya, semua anak-anak di dunia, kita orang dewasa saja, kita pengen kan jadi orang yang bisa dipercaya sama orang tua kita. Jadi kita harus bangun jembatan itu. Dari tahap, apapun tahapan usianya, harus ada strong attachment. Somehow itu menjadi fondasi yang memang kena ke semua bidang. Ketika strong attachment-nya kuat, kelekatannya kuat, dekat sama anak-anak, dia akan merasa dirinya berharga. Dan itu udah kunci pertama, akhirnya dia nggak usah kesusahan ngalamin krisis identity ketika remaja. Karena dia, walaupun teman-teman nggak suka sama aku, tapi aku nih disayang sama keluargaku. Itu beda sama anak-anak yang mereka krisis identitas, nggak bisa bergaul, tapi juga nggak merasa diterima di keluarga. Itu akan lebih sulit banget. Tapi kalau dia merasa sulit untuk beradaptasi dengan teman-temannya, tapi dia sangat disayang sama orang tuanya dan dia tahu itu, anak ini akan lebih survive, akan lebih berhasil untuk dia menjalani masa-masa krisis identitasnya gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Ini mohon maaf dikarenakan ini waktunya udah habis ya Ibu Marta Sonia ya. Jadi untuk sesi tanya jawab kita tutup. Terima kasih untuk Ibu Marta Sonia dari atas jawabannya. Bagi nanti untuk pertanyaan yang belum terjawab akan kita tindak lanjuti via WhatsApp ya Ibu Marta Sonia ya. Oke. Baik. Sekarang saya akan menginfokan untuk seminar dan online Gentle Boost pada bulan ini. Oke, seminar dan workshop online Gentle Boost bulan ini. Sebentar, saya akan share screen dulu. Oke. Ini kalau tidak bisa ya. Sebentar Bapak Ibu, maaf. Oke. Ini seminar dan workshop online Gentle Boost selanjutnya. Ini saya share screen-nya nggak bisa nih. Oke, sebentar. Saya coba kembali untuk share screen-nya. Oke. Oke, maaf. Oke. Oke, baik, akan saya ini nggak bisa saya share screen-nya.
Baik, akan saya bacakan aja. Untuk selanjutnya adalah seminar dan workshop pada hari Sabtu. Nanti pada hari Sabtu tanggal 12 September, Gentle Gus akan ada seminar workshop kembali pukul 4 sampai pukul 5 sore dengan temanya itu adalah toxic parenting. Dengan pembicara Ibu Devi Suryadi, merupakan seorang psikolog dan praktisi psikolog keluarga. Lalu untuk ada lagi untuk workshop online tanggal 20 September hari Minggu pukul 9 sampai pukul 12 dengan tema stimulasi oral motor. Nah, dengan pembicara Ibu Esther yang merupakan belajar memahami apa itu stimulasi oral, memahami milestone oral motor anak, memahami dan menerapkan bagaimana step by step-nya melakukan stimulasi oral motor, memahami hubungan stimulasi oral dan gangguan artikulasi atau pengucapan, juga memahami milestone bunyi bicara, memahami juga apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan tentang stimulasi oral. Jadi jika Bapak Ibu mempunyai anak yang masih ngeces, tidak mau sikat gigi, atau pilih tekstur makanan, tidak mau mengunyah makanan, belum bisa menghisap, atau belum bisa menghisap, ataupun belum mau mengunyah makanan, workshop online ini sangat bagus sekali, pasti akan sangat bermanfaat. Lalu selanjutnya ada seminar online pada hari Sabtu tanggal 26 September pukul 4 sampai 5 sore dengan tema remaja dan masalahnya dengan pembicara Bapak Andi yang merupakan seorang school principal dan teacher trainer. Untuk info lengkap seminar dan workshop online Gentle Gus dapat dilihat di Instagram Gentle Gus dengan nama Gentle Gus Malang. Dan bagi yang mau bertanya bisa langsung klik link di bio-nya Instagram Gentle Gus. Seminar dan workshop online Gentle Gus ini juga dapat diinfokan ke yang lain dan semoga bermanfaat buat kita semua. Untuk materi seminar online hari ini akan kami berikan kepada seluruh peserta yang mengikuti seminar online via Zoom setelah mengisi kuesioner dari kami. Link kuesioner akan kami berikan via WhatsApp. Kembali mengingatkan, bagi yang mau tahu menyiapkan pendidikan anak, silakan isi link yang ada di chat yang sudah diberikan oleh Ibu Feni, dan bagi yang mengisi akan mendapatkan hadiah masker dari Ibu Feni. Kami mengucapkan terima kasih banyak pada narasumber Ibu Marta Sonia, terima kasih juga pada seluruh peserta yang mengikuti seminar online sore ini, dan juga terima kasih kepada seluruh pendengar setia dan budiman Radio Klar FM. Berkata, saya minta maaf bila ada yang kurang berkenan. Selamat sampai jumpa dan selamat sore.